Hello there, how are you? Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan yang sehat, semuanya masih happy, masih positive thinking. Kita sudah sampai di week ke-12 atau pertemuan ke-12 dan topik utamanya adalah reading and writing visual graphs. Jadi di sini nanti kita akan membahas pembahasan utamanya itu bagaimana caranya membaca dan membuat grafik atau data yang dibuat dalam bentuk visual, dalam bentuk grafik, gambar atau apa macam-macam gitu ya, but in English of course. So I hope you're ready dan let's begin. This part of the video untuk minggu ke-12 itu akan ada 2 video dan ini adalah part 1 atau bagian yang pertama yang isinya akan membahas unit 1. Jadi nanti sebetulnya week 12, minggu ke-12 itu ada 2 unit yang akan kita bahas dan video pertama ini akan membahas tentang unit 1 tentang comparative, superlatives, and equatives. Pertanyaannya, why do we have to learn about this one? Kenapa sih kita harus belajar tentang komparatif, tentang visual graphs dan segala macamnya? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan Anda pemahaman tentang jenis grafik, diagram, bagan, dan bentuk presentasi data lain selain teks. Nah, selain itu juga biasanya kalau dalam data begitu tuh kadang kan kita akan membandingkan, membuat perbandingan atau comparisons. Nah, itu juga yang akan kita pelajari. Jadi, fokus utamanya di unit pertama ini adalah membuat comparisons atau membuat perbandingan menggunakan bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, ini adalah agendanya. Jadi sekali lagi di video pertama ini part 1 kita akan membahas tentang unit 1 dari pertemuan ke-12 yaitu comparative, superlatives, and equatives, dan kita juga akan membahas cara menjawab pertanyaan yang ada di latihan 1 atau practice 1. Jadi selama Anda nonton video ini, please prepare your handout. Lihat di handout Anda di pertemuan 12 yang judulnya Reading and Writing Visuals, dimulai dari halaman 38 if I'm not mistaken, 38. Handoutnya sudah bisa di-download dari portal, silahkan dicari dulu, download dulu, and then kemudian jawab dulu soal-soal latihan yang ada di situ. Ada practice 1, kerjakan dulu. Dan if you need some refreshments, butuh snack, butuh minuman atau apa, disiapkan dulu supaya lebih semangat, oke? Comparisons in English. Jadi perbandingan atau membandingkan, membuat perbandingan dalam bahasa Inggris itu seperti apa caranya? Kita akan lihat dulu nanti perbandingan dalam bahasa Indonesia supaya kelihatan bedanya. Kemudian kita akan bandingkan dalam bahasa Inggris. I have a picture here. Saya punya sebuah gambar yang isinya ada 4 gambar mobil. Mobil A, B, C, dan D. Car A, Car B, Car C, and Car D. Coba sekarang dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya saya minta Anda untuk membandingkan ukuran, berdasarkan ukuran, coba bandingkan keempat mobil itu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, pasti kita akan bilang perbandingannya misalnya mobil A itu sama besar dengan mobil B. Atau perbandingan kedua, kita bisa bandingkan mobil C lebih kecil daripada mobil A atau mobil B. Sorry. Dan kalimat perbandingan yang ketiga mungkin bisa berbunyi mobil C adalah mobil yang paling kecil. Nah, that's in Indonesian. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau membuat perbandingan kalimatnya seperti itu. Now, the question is, how to make comparison in English? Kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Apakah itu tinggal kita translate saja? Atau seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari.
Kalau dalam bahasa Inggris, misalnya kita mau membandingkan sama keempat mobil ini, kita mau lihat ukurannya, dan kita mau menggunakan kata small and big. Jadi kata yang kita mau pakai untuk membandingkan adalah kata small, kecil, and big, besar. Kita mau lihat perbandingan besar dan kecilnya. So here I have 4 comparison sentences. Saya punya 4 kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris. Coba perhatikan baik-baik dan coba perhatikan lebih baik lagi di kata yang dicetak tebal dan di garis bawah. Okay, the first sentence. Car A is as big as car B. Mobil A sama besar dengan mobil B. Kita menggunakan kata big. Okay, the second sentence. Car C is smaller than car A and or B. Mobil C lebih kecil daripada mobil A atau B. Car D is the smallest of all. Mobil D adalah yang paling kecil. Dan car A is bigger than car C. Mobil A lebih besar daripada mobil C. Jadi perhatikan kita menggunakan kata small and big. Karena kalau ukuran kita bisa pakai dua kata itu. Ya kan? Besar dan kecil. Coba perhatikan lagi, lihat baik-baik di kata yang dicetak tebal dan di garis bawahi. Kira-kira kalian nemu pola atau tidak di situ? Oke, dalam bahasa Inggris, perbandingan atau yang disebut dengan comparison itu punya pola tata bahasa sendiri yang dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu comparatives, superlatives, dan equatives. Nah, apa saja sih itu? Itu kita akan pecah satu-satu, kita akan bahas secara detail satu-satu. But actually this is what is interesting about English. Yang menarik sebenarnya kalau kalian belajar bahasa Inggris, itu kebetulan kalian anak PMT, matematika, hampir sama sebenarnya bahasa Inggris dengan matematika, karena selalu punya pola, punya rumus, punya formula. Ada yang bisa kalian temukan nanti, ada polanya tersendiri, ada rumus tersendiri. Nah, jadi I hope karena kalian adalah anak matematika yang sudah terbiasa dengan rumus dan segala macam, so I teach this using formula. Saya ajarkan ini menggunakan rumus itu untuk mempermudah kalian. Okay, so let's see apa itu komparatif, superlatif, dan ekuatif. Before we go on, sebelum kita mulai lanjut ke definisi satu-satu tentang komparatif, superlatif, dan ekuatif tadi, ada baiknya kita belajar dulu tentang syllables. Apa itu syllables? Karena nanti kalian akan temukan kata syllables ketika kita membahas tentang definisi komparatif, superlatif, dan ekuatif. Daripada saya kasih teori, coba aja itu saya kasih 4 kata. Coba kalian ucapkan kata-kata itu sambil kalian hitung jumlah suku katanya. Oke, coba ucapkan big. Ada berapa suku kata? Sambil acungkan jari mungkin. Big. 1 kan? Big. Sekarang beautiful. Ada berapa tuh? Beautiful. Ada 3 syllables suku kata. Sekarang pretty. 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 Ada 2 suku kata, 2 syllables. Dan ada extravagant. Extravagant. Ada 4 syllables. Jadi yang dimaksud syllables atau suku kata, cara menghitungnya seperti itu. Try to speak it out. Coba diucapkan. Oke, jadi sudah paham ya, syllables itu apa, suku kata itu apa, cara ngitungnya seperti apa. Diingat-ingat baik-baik karena ini akan berhubungan dengan yang kita akan bahas setelah ini. Tadi kalau membuat comparisons atau perbandingan dalam bahasa Inggris itu kategorinya ada 3. Yang pertama comparatives. Apa dan kapan komparatif itu dipakai? So comparative express similarities or differences between two things.
Kita pakai komparatif ketika kita mau membandingkan dua kualitas atau dua hal yang memiliki kualitas yang berbeda, tapi dari dua ukuran gitu, dua benda atau dua kualitas ya. Kalau kita membandingkan dua, itu kita pakai komparatif. Kapan kita penggunaannya seperti apa? Penggunaannya. Jadi apa dan kapannya sudah jelas ya. Komparatif dipakai, saya ulang, untuk membandingkan dua kualitas atau dua hal gitu ya. Penggunaannya kalian bisa lihat contohnya di situ ada 3 kalimat yang saya buat. 5 is larger than 2. 5 itu lebih besar daripada 2. iPhone X is more expensive than Samsung J7. iPhone X lebih mahal daripada Samsung J7. Samsung J7 is less expensive than Oppo A71. Samsung J7 lebih murah atau tidak lebih mahal daripada Oppo A71. Nah, rumusnya sekarang kalau kalian bisa lihat pola lebih bagus. Coba kalian lihat dulu polanya dari 3 kalimat itu. Polanya apa sih? Itu kata yang kita pakai di kalimat pertama, 5 is larger than 1, itu kita pakai kata large, besar. Untuk membandingkan 5 dan 2, kita memakai kata large, besar. Antara 5 dan 2 lebih besar mana? 5. Besar itu large, berarti larger than 2. Sementara kalimat kedua kita memakai kata expensive. Kita mau membandingkan antara iPhone X dengan Samsung J7. Mana yang lebih mahal? iPhone X lebih mahal. So iPhone X is more expensive than Samsung J7. Nah, polanya, formula atau rumusnya itu kata sifat yang kita pakai untuk membandingkan seperti tadi besar, kecil, mahal, murah. Itu untuk membuat perbandingan komparatif ditambah dengan ER kalau suku kata adjektifnya itu kurang dari sama dengan 2. Oke. Tapi kalau suku katanya lebih daripada 2, maka tambahkan kata more atau less than sebelum kata sifatnya. Saya ulang lagi, misalnya kalimat pertama, kita mau membandingkan antara angka 5 dan angka 2. Kita mau memakai kata large. Itu kata sifatnya, adjektifnya adalah large, besar. Coba ucapkan kata large. Ada berapa suku kata? Large, 1. Karena jumlahnya 1 suku kata, maka kita tambah ER. 5 is larger than 2. 5 lebih besar daripada 2. Sedangkan untuk yang kalimat kedua, kita mau membandingkan dua hal, iPhone X dan Samsung J7. Kata sifat yang kita mau pakai, adjektif yang kita mau pakai adalah expensive, mahal. Coba dihitung berapa suku kata itu expensive. Expensive, ada 3 suku kata. Karena 3 suku kata, kita nggak boleh tambah ER. Oke, nggak bisa kita tambah ER. Tapi kita harus tambah kata more. Oke, lebih dari more. More than Samsung J7. Seperti itu. Alright, itu tadi yang komparatif. Sekarang the second one, superlatif. Superlatif itu apa? So, superlative express extremes among 3 or more things. Atau kita pakai perbandingan superlatif ketika kalian ingin mencari yang paling. Baik itu paling besar, paling kecil, paling cantik, paling mahal, pokoknya yang paling. Jadi biasanya kalau namanya paling itu kita nggak membandingkan 2, tapi kita membandingkan 3 atau lebih, ya kan? Misalnya kita membandingkan dari satu kelas bahasa Inggris matematika yang paling tinggi badannya siapa? Itu kan satu kelas isinya 48 orang. 49 atau 48, I forgot. Oke. Jadi siapa yang paling tinggi? Jadi ketika kita ingin membandingkan banyak hal, banyak orang, banyak benda, itu kita pakai superlatif ketika kita ingin mencari yang paling.
Oke, bedanya kalau komparatif yang barusan tadi itu membandingkan dua. Misalnya antara Ersid dengan Jordan, siapa yang lebih tinggi? Itu kita bandingkan dua. Tapi kalau superlatif kita membandingkan lebih banyak lagi, lebih dari dua yang kita bandingkan. Dari 48 mahasiswa PMT kelas bahasa Inggris, siapa yang paling tinggi badannya? Misalnya seperti itu. Jadi itu fungsi dari superlatif ketika kita ingin mencari yang paling. Dan yang kita bandingkan pasti akan lebih dari dua yang kita bandingkan. Namanya aja cari yang paling, ya kan? Nah, contoh kalimat penggunaannya saya berikan ada dua contoh di situ. Misalnya yang pertama, among 1, 2, 3, 4, and 5. Antara angka 1, 2, 3, dan 4 yang paling besar yang mana? Oke. Nah, yang paling besar adalah 5. Saya ingin mencari yang paling besar. Besar itu kata bahasa Inggrisnya adalah large. So, coba kalian perhatikan. Among 1, 2, 3, 4, and 5, 5 is the largest. Sekarang ada tambahan apa itu di belakang? Dari kata large ada tambah est. Kalau komparatif tadi ditambah er, yang ini tambah est. Oke, sekarang kalau saya mau membandingkan harga menggunakan kata mahal, expensive, antara Samsung J7, Sony Xperia, Oppo A71, iPhone X, yang paling murah atau yang paling tidak mahal adalah Samsung J7. Jadi saya tambah least. Kenapa kok nggak tambah est? Ingat, karena jumlah suku kata dari expensive itu lebih dari 2 jumlahnya, expensive. Nah, itulah yang dimaksud dengan formula di bawah ini, rumus. Jadi ketika suku kata dari dari kata adjektif atau kata sifat yang kalian pakai itu jumlah suku katanya itu hanya 2 atau lebih kecil dari 2, tambahkan est kalau kalian mau membuat superlatif. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 2 suku katanya, tambahkan kata most atau least. Most itu yang paling secara positif, least itu yang paling secara negatif. Seperti itu. Oke, jadi sekarang sudah paham bedanya antara komparatif dan superlatif ya sebelum kita masuk yang ketiga. Saya ulang dulu sebelum kita masuk yang ketiga. Komparatif itu membandingkan antara dua benda, dua hal, dua orang, pokoknya dua yang kita mau bandingkan. Kalau suku kata adjektif atau kata sifatnya itu jumlah suku katanya kurang dari 2 atau 2, kita tambah er untuk komparatif. Nah, kalau superlatif itu tambah est. Kalau jumlah suku katanya lebih dari 2, untuk komparatif kita tambah more atau less. Untuk superlatif kita tambah most atau least. Now, this one is the easiest I guess. Ini yang paling mudah sih menurut saya untuk penjelasannya juga. So, the third category itu yang ekuatif. Kalau ekuatif itu kita pakai untuk membandingkan hal yang kuantitas atau kualitasnya hampir sama atau setara. So, when things are equal, setara to each other. Penggunaannya contohnya, misalnya yang pertama, your heart is as large as your fist. Jadi ukuran jantung Anda itu sebesar kepalan tangan Anda, hampir sama besar, sama gitu kan, setara besarnya. Kita mau membandingkan ukuran, kita pakai kata large. Kalian boleh pakai kata apa saja, mau membandingkan pakai kata small juga boleh. Oke, kalimat yang kedua, Sony Xperia is as expensive as Oppo A71. Sony Xperia itu sama mahal dengan Oppo A71. Nah, jadi polanya kalian perhatikan tidak ada tambahan apapun di kata sifatnya. Kalian hanya perlu apit saja atau apa istilahnya dicepit gitu ya, dicepit dengan kata s dan s di belakang. Jadi s kata sifat yang kalian pakai untuk membandingkan apa, tambahkan dengan S. So, misalnya kita mau membandingkan tinggi badan nih, sekali lagi. Katakanlah antara Jordan dengan Doni, misalnya tinggi badannya sama. Karena kita mau membandingkan tinggi badan, saya memakai kata sifat tall.
Nah, berarti saya bisa bilang Jordan is as tall as Donny. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu tambah ER atau EST, hanya perlu tambahkan kata S di depan dan di belakang kata sifat yang kita mau pakai. Gitu. Oke, jadi itu tadi 3 kategori besar untuk comparisons in English. I hope you are already got the point, sudah dapat poinnya, sudah dapat gambarannya sebelum kita masuk ke contoh-contoh nanti. Oke, ini yang paling gak asik sebenarnya sih. Tadi ada asiknya ya, belajar bahasa Inggris asiknya itu bisa ada rumusnya, ada polanya, seperti matematika. Tapi kalau dalam bahasa Inggris selalu ada pengecualian, meskipun sudah ada rumus, tapi ada aja pengecualian yang tidak ikut dengan rumus gitu ceritanya. Nah, tadi kan rumusnya kita menggunakan pertimbangan jumlah suku kata atau syllables, ya kan? Kalau komparatif, kalau suku katanya lebih dari 2, kita tambah more atau less. Kalau jumlah suku katanya 2 atau kurang dari 2, tambah ER gitu kan. Sementara untuk superlatif kita tambah EST, tapi kalau lebih dari 2 suku kata kita tambah most atau least. Sayangnya itu tidak berlaku untuk beberapa kata yang saya berikan di dalam tabel ini. So for example, kalau kita mau membandingkan 2 benda begitu, dari segi bagusnya kita mau pakai kata good, bagus, baik, membandingkan 2 benda. Jadi kita pakai komparatif kan untuk membandingkan 2 benda. Kita nggak bisa, coba dihitung dulu, good ada berapa suku kata? 1. Tapi nggak bisa kita tambah ER, gooder, nggak bisa, kita berubah menjadi better, ya kan? Kalian nggak pernah kan dengar misalnya apa ya, Samsung is better than Samsung is gooder than iPhone. Nggak pernah kan dengar istilah gooder, tapi kalian pasti dengar istilah better. So better itu sebetulnya adalah komparatif dari kata good. Superlatifnya itu best. Nggak pernah dengar Kriswina is the goodest, nggak ada. Kriswina is the best, ya. Jadi ini pengecualian pertama. Pengecualian yang kedua untuk kata bad itu menjadi worse untuk komparatif, superlatifnya worst. Untuk kata far, jauh, itu menjadi farther komparatifnya atau further, sementara superlatifnya berubah menjadi farthest atau furthest. Kemudian diikuti dengan kata little dan many. Oke, jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya mau membandingkan membandingkan antara itu tadi, misalnya membandingkan antara, oke lah, sekarang kita bandingkan motor aja. Misalnya mau membandingkan antara Mio dengan Scoopy, memakai kata good. Saya mau bilang bahwa Mio lebih baik daripada Scoopy. I cannot say, saya nggak bisa bilang Mio is gooder than Scoopy, tapi saya bilang Mio is better than Scoopy. Saya juga mau membandingkan misalnya antara Mio, Scoopy, dan Beat, misalnya Honda Beat. Saya pilih Mio aja deh yang paling bagus. Saya nggak bisa bilang Mio is the goodest, tapi saya bilang Mio is the best. Contohnya seperti itu. Oke, so dihafalkan ini exceptionnya karena memang ini agak menjebak gitu ya. Jadi supaya toh hanya 5 kan, jadi hafalin aja. Nah, sekarang mari kita latihan. Saya berikan kalian di tabel itu ada daftar harga. Oke, daftar harga fried banana atau daftar harga pisang goreng di kios miliknya Rambu, miliknya Umbu, dan kios miliknya Nona. Coba kalian bandingkan harga pisang gorengnya menggunakan kata cheap, murah, atau expensive, mahal. Kalau di Rambu, kiosnya Rambu, dia jual pisang goreng seharga 2.000. Di Umbu juga 2.000, di Nona 2.500. Coba pakai kata cheap dan expensive, murah dan mahal. Kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Fried banana in Rambus is as cheap as in Umbus. Jadi pisang goreng di kiosnya Rambu sama murahnya dengan di kiosnya Umbu. Kalimat kedua,
Fried banana in Umbus is cheaper than in Nona's. Pisang goreng di kiosnya Umbu lebih murah, is cheaper than in Nona's, daripada di kiosnya Nona. Sekarang kalau saya mau pakai kata expensive, mahal. Pisang goreng di kiosnya Nona itu lebih mahal daripada di kiosnya Rambu atau kiosnya Umbu. Jadi fried banana in Nona's is more expensive than in Rambus or in Umbus. Kalau saya mau cari yang paling mahal, maka ketemu punya Nona. So fried banana in Nona's is the most expensive. Nah, itu tadi sudah saya berikan contoh, kita juga sudah belajar teorinya dan rumus-rumusnya. Please now do practice one, coba kerjakan practice one atau latihan 1 yang ada di handout Anda di situ. I think I cannot remember ada di halaman berapa itu, kayaknya halaman 38 itu atau 39, coba cek aja, kerjakan dulu, kemudian kita akan bahas jawabannya di slide berikutnya. Okay, the first question, pertanyaan pertama, kalimat perbandingan data pertama yang harus kalian bandingkan adalah the circumference of circle A is 20.6 centimeters, circle B is 27.3 centimeters, and circle C is 1 meter. Jadi keliling luas keliling atau apa sih istilahnya, bukan luas ya keliling dari lingkaran A adalah 20,6 cm, lingkaran B kelilingnya 27,3 cm, lingkaran C kelilingnya 1 meter. Ada dalam kurung saya tulis kata small, artinya saya minta kalian bandingkan ketiga lingkaran itu dari ukurannya menggunakan kata kecil, small. Nah, coba dihitung dulu caranya mengerjakan seperti apa. Hitung dulu suku kata dari small itu ada berapa syllable. Ada berapa syllable. Coba ucapkan small. Ada 1 suku katanya, 1 syllable. Artinya, ketika kalian menggunakan komparatif membandingkan antara 2 lingkaran, kata small kalian tambah dengan er dan then menjadi smaller than. Tapi ketika kalian ingin mencari yang paling kecil menggunakan superlatif, itu kalian tambah small dengan est menjadi smallest. Maka kalimat perbandingannya bisa jadi 4. Circle A is smaller than circle B. Lingkaran A lebih kecil daripada lingkaran B. Lingkaran A lebih kecil daripada lingkaran C. Circle A is smaller than circle C. Dan kalimat perbandingan ketiga, circle B is smaller than circle C, lingkaran B lebih kecil daripada lingkaran C, dan yang terakhir, circle A is the smallest. Lingkaran A adalah yang paling kecil. Lihat baik-baik jawabannya, ingat baik-baik tadi rumusnya. Second question. Kali ini kita akan membandingkan harga laptop antara merek Acer yang adalah 3,5 juta, merek Sony 3.500.000, 3,5 juta, Samsung 4.500.000, 4,5 juta, dan Apple yang adalah 11 million. Saya minta kalian bandingkan harga dengan menggunakan kata affordable, terjangkau. Jangan pakai kata murah lah ya, kita pakai terjangkau aja. Oke, affordable. Sekarang caranya seperti biasa, hitung dulu affordable ada berapa syllable. Affordable, yes, ada 4. Karena 4 kita nggak bisa tambah er atau est, tapi untuk komparatif kalian harus tambah kata more. Kemudian untuk superlatif tambahkan kata most. Jadi kalimat perbandingannya ada 4 itu, silahkan dibaca sendiri. Acer is more affordable than Sony. Acer lebih mahal daripada Sony, dan seterusnya sampai nomor 4. Oke. Oke, soal nomor 3. Kita mau membandingkan jarak rumahnya saya dari Unkriswina itu 250 meter.
Jaraknya Unkriswina ke rumahnya Sule itu 400 meter, jaraknya Unkriswina ke rumahnya Andre 400 meter, dan jaraknya Unkriswina ke rumahnya Parto itu 1 kilometer. Bandingkan jarak ini menggunakan kata for atau jauh. Oke, so kita ucapkan dulu kata for. Ada berapa syllablesnya? 1. Yes, tapi nah hati-hati. Kata for itu tadi masuk dalam pengecualian, ya kan? Jadi nggak bisa kita tambah farer atau farthest, tapi dia berubah. Lihat tabel yang tadi di pengecualian tadi. Untuk komparatif kata for berubah menjadi farther atau further. Superlatifnya berubah menjadi farthest atau furthest. Maka kalimat perbandingannya bisa menjadi 3 itu kalian bisa lihat. Misalnya the distance from Unkriswina to Sule's house is farther or further than to my house, dan seterusnya. Okay? Next one, number 4. Kita akan membandingkan segitiga. Oke, kalian bisa lihat gambarnya di I guess in your handout. Segitiga A, B, C, dan D. Saya minta kalian bandingkan ukurannya menggunakan kata big. Ucapkan dulu untuk mencari tahu berapa suku kata dari big. Yes, ada 1 syllables atau 1 suku kata. Artinya untuk membandingkan 2 segitiga, kita pakai komparatif itu tinggal ditambah er, bigger than, dan superlatifnya ditambah est atau menjadi biggest. Maka kalimat perbandingannya saya bisa jadi 7 itu. Kalian lihat sendiri. Misalnya nomor 1, segitiga A lebih besar daripada segitiga B. Kalimatnya triangle A is bigger than triangle B. Dan untuk membandingkan atau mencari yang paling besar itu ada di kalimat keempat. Triangle A is the biggest. Itu superlatifnya, oke? And the last one, yang paling akhir nomor 5, saya berikan kalian gambar itu apa ya? Itu bangun apa sih itu, jajaran genjang? Right? I don't know. Saya nggak terlalu paham itu matematika, udah lupa materi SD, tapi saya udah lupa. Oke, intinya bangun itu memiliki 4 sisi dan saya minta Anda untuk membandingkan panjang sisi A, sisi B, C, dan D menggunakan kata long, panjangnya. Bandingkan panjangnya, gunakan kata long. Cari dulu berapa silabus dari kata long. Yes, ada 1 syllable, 1 syllable, long. Maka ketika kalian membandingkan 2 sisi, kalian pakai komparatif itu bisa ditambah dengan er, longer than, dan ketika kalian mencari yang paling panjang, kalian akan menggunakan longest. Oke, kalimat perbandingannya menjadi 5 kalimat, kalian bisa lihat satu persatu di situ. Oke, jadi itu tadi pembahasannya dari latihan yang Anda punya di handout. Semoga semua jawaban yang kalian berikan benar. Kalaupun belum benar, berarti mungkin perlu baca ulang dan dengarkan ulang videonya atau di-download aja daripada kalian ulang-ulang klik di YouTube, mungkin nanti ngabisin pulsa data. I know. Okay. But yeah, semoga kalian sudah paham. Kalau ada yang masih belum paham or you need more help, kalian boleh shoot me any emails, WA atau SMS dengan ketentuan yang kita sudah tahu bersama. Kita sudah sepakati bersama kalau SMS harus seperti bagaimana, WA seperti bagaimana, cantumkan nama, prodi dan segala macam, itu aturan umumnya kalian sudah tahu. Okay? So this is part A. Ini adalah part A dan ya saya harap sudah lebih jelas ya. Okay, so this is it. This is the end of part 1. Ini adalah akhir dari video untuk pertemuan ke-12 bagian 1 untuk unit 1. Untuk unit yang kedua, pertemuan ke-12 atau unit terakhir untuk materi pertemuan ke-12, kita akan punya video part 2. Jadi silahkan buka video part 2.
Tapi ada satu catatan yang ingin saya sampaikan juga ke kalian. Seandainya kalian merasa saya nggak butuh videonya ngapain saya nonton, iya nggak usah ditonton. Ini video sebenarnya fungsinya hanya untuk memberi pemahaman atau bantuan lebih aja. Kalau kalian merasa hanya dengan membaca handout atau kalian lihat dari PowerPoint-nya kalian merasa sudah bisa, that's fine with me. Nggak masalah kalian nggak nonton videonya. Tapi kalau kalian merasa butuh bantuan lebih dengan penjelasan yang lebih detail, kalian bisa tonton videonya seperti itu. Oke, jadi again, these videos that I have uploaded, semua video yang saya sudah upload itu bukan kewajiban untuk Anda nonton. It's very up to you, terserah Anda. Kalau Anda merasa sekali lagi menggunakan handout dan PowerPoint sudah jelas, then it's okay not to watch the video. But still, ya memang tetap I recommend, saya sih rekomendasinya tetap tonton videonya, karena mungkin dari video kalian bisa lihat cara menjawab latihan, dan jawaban-jawaban dari latihan itu ada dibahas di video, saya nggak bahas di tempat lain gitu. Okay, so yeah, I think this is it. I will see you again on video part 2. Kita akan ketemu lagi di video part yang kedua. And I will see you soon. Bye-bye.